Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinan Purnamasari, NPM 20030302044 dari Prodi S1 Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang tarjih dan ihtijat. Baik, yang pertama adalah tarjih. Tarjih berarti membuat sesuatu cenderung atau mengarahkan. Menurut istilah Syafi'iyah, menguatkan salah satu dari dua dalil yang zani untuk dapat diamalkan. Menurut istilah Hanafiyah, upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang alin. Prosedur tarjih antara lain yang pertama adalah tarjih dari segi sanad dengan meneliti perawi hadis. Menurut jumhur, hadis yang diriwayatkan perawi banyak lebih didahulukan dari yang sedikit. Kedua, tarjih dari segi matan. Prosesnya banyak hal, antara lain kandungannya yang berisi larangan didahulukan daripada yang membolehkan. Tarjih dari segi faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Yang mendapatkan dukungan didahulukan dari yang tidak mendapat dukungan. Yang kedua adalah ihtijat. Pengertian pasca Rasulullah SAW wafat, aktivitas ihtijat merupakan tren keilmuan yang berkembang pesat. Keberadaannya berfungsi sebagai pelayanan umat, merekomendasikan solusi problematika yang berkembang dengan coram kehidupan tiap generasinya, tanpa terlepas dari mainstream syariat, sehingga lahirlah kekayaan di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam sejarah. Ilmu keilmuan semacam ini berlangsung hingga pertengahan kurun waktu tahun keempat Hijriah. Kata ihtijat atau iltijat berakar dari al-juhud yang berarti al-tokoh atau daya, kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jahad yang berarti al-masakoh, yaitu kesulitan atau kesukaran. Dari itu, secara harfiah, ihtijat adalah suatu ungkapan dari pengarahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju, karena kosakata ihtijat hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan. Sedangkan secara terminologis, terhadap pendefinisian sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa pakar, yaitu pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf asumatif atau zahan atas hukum syara dengan upaya maksimal, di mana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari defini. Ini diungkapkan oleh Al-Muhid Ibnu Al-Hajib. Dengan pengertian ini, ihtijat hanya belum mencakup pengetahuan bertaraf zani. Selanjutnya itu pengerahan kemampuan dari seorang muhtajid dalam mencapai keyakinan atau hukum-hukum syara. Definisi yang diungkapkan Al-Ghazali ini berkebalikan dari definisi pertama, yaitu hanya menyakitkan ihtijat dengan objek hukum berdimensi kebenaran pasti. Padahal sebagai besar produk ihtijat adalah pengetahuan bertaraf sani. Yang ketiga adalah pengarahan kemampuan dalam menentukan hukum syara. Definisi yang dilontarkan Al-Badawi ini mencakup dimensi kebenaran pasti dan kebenaran asumtif atau zani. Al-Zakari mendefinisikan bahwa ihtijat adalah pengarahan segala kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syarat berdimensi atau praktek amaliyah dengan jalan menggali dari sumbernya atau istibat. Definisi mengecualikan aktivitas penggalian ini adalah hukum-hukum syarat yang berdimensi, yaitu keyakinan. Sedangkan pengertian ihtijat yang sering dikemukakan para ulama, yaitu usul fikih, adalah definisi Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Zahra. Ihtijat adalah pengerahan kemampuan seseorang muhtajid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum syara. Definisi di atas tidaknya mengandung tiga unsur ihtijat. Yang pertama adalah pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ihtijat merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu maupun biaya, dan bukan ala kadarnya. Yang kedua adalah seorang muhtajid, yang mengandung arti bahwa ihtijat hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh seorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu sehingga mencapai tingkatan muhtajid, dan bukan oleh sembarangan orang.
Guna memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang mengandung arti bahwa capaian ihtijat adalah ketentuan hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitan dengan pengalaman ajaran agama. Di kalangan al-fiqih, ihtijat merupakan terminologi yang berjenjang. Ada yang digolongkan ihtijat mutlak, ada juga yang disebut ihtijat muqayyad atau muntasib. Yang pertama adalah ihtijat seorang ulama dalam bidang fikih bukan saja menggali hukum-hukum baru, melainkan juga memakai metode baru. Hasil pemikiran orisinil inilah tingkat ihtijat para peletak mazhab yang pada pertemuan fikih sekitar abad 2 sampai 3 Hijriah. Jumlahnya mencapai belasan, tapi karena seleksi sejarah, akhirnya yang bertahap dalam arti diikuti mayoritas umat Islam hanyalah 4 Abu Hanafiyah. Yang selanjutnya adalah fungsi ihtijat. Secara garis besar, fungsi ihtijat adalah untuk menjadikan hukum Islam tidak stagnan, namun selalu berkembang sesuai dengan kemaslahatan manusia secara terperinci, yaitu fungsi ihtijat antara lain untuk menguji kebenaran riwayat hadis, untuk memahami redaksi nas, mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam nas. Lapangan ihtijat ini adalah hukum Islam. Terdapat hukum-hukum yang tidak berubah atau al-hakna, al-tasib atau qati dari hukum-hukum yang dapat berubah. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi tarjih dan ihtijat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.